Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 93. Babun nahyi an sabqil imam birruku'i was sujud. Bab larangan mendahului imam dengan rukuk maupun sujud. Tafadhal 290. An Anas radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin falamma qada salata aqbala alaina biwajhihi faqala ya ayyuhan nasu inni imamukum fala tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bil qiyami wala bil insirafi. Insiraf di sini maksudnya salam ya. Jadi salam jangan mendahului imam. Nah, jadi sunahnya salam gimana? Sunahnya salam sallama hina sallama. Sallamna hina sallama. Makmum itu memulai salam setelah imamnya memulai salam. Jadi imamnya dulu ya, assalamu, misalnya begitu. Nah, begitu sudah dia assalamu, baru kita assalamualaikum. Bukan bareng, bukan. Tapi apa? Imam memulai, baru kita memulai. Fadal. Arakum amami wa min khalfi. Thumma qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran. Qalu wa ma ra'aita ya Rasulullah qala ra'aitul jannata wan nar. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa mendahului imam dilarang. Baik itu rukuk atau sujud atau yang lain-lain ya. Karena di sini tidak hanya rukuk dan sujud yang disebutkan, qiyam, demikian juga yang lain sama aja. Kemudian tentang Nabi bisa melihat di belakang punggung beliau, itu para ulama katakan bahwa di tengkok beliau itu ada satu idrok yang bisa menyebabkan melihat gitu. Artinya melihat betul-betul ya. Kalau mata kita ditaruh di depan kan bisa melihat. Nah, karena tengkok kita nggak ada apa-apa sehingga nggak bisa melihat. Nah, oleh Allah tengkoknya Nabi itu dikasih idrok meskipun tidak berupa mata, tapi bisa melihat. Sebagaimana mata yang di depan itu melihat. Sehingga pemahaman ini berarti bahwa hal itu terjadi kapanpun. Ketika Nabi sholat, ketika Nabi sedang berjalan dan sebagainya. Tapi kata Syekh Albani, ini khusus kondisi sholat saja. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain disebutkan, idza ma raka'tum wa sajadtum. Saya melihat kalian ketika kalian rukuk dan ketika kalian sujud. Nah, sehingga beliau tampaknya pakai kaidah al-mutlaq yuhmal alal muqayyad. Ini hadis yang umum, tidak menyebutkan rukuk sujud. Ini dipahami dengan hadis yang muqayyad, yang dibatasi bahwa kondisinya itu ketika rukuk dan sujud. Wallahu a'lam. Salamnya terlalu lama dengan imam. Ya, itu tidak mengikuti imam juga, salah juga. Jadi mestinya ketika imam sudah mulai salam, kita segera salam. Kalau kata Syekhuna Mustafa Al-Bugha itu, makmum itu salam jangan sampai setelah imamnya selesai dari dua salam. Jadi misalnya imam baru salam ke kanan. Nah, kita mulai salam. Jangan sampai salam dua kali ya, imamnya salam dua kali, baru kita salam setelah itu. Itu kata beliau. Kenapa? Sesuai hadis tadi. Salamna hina sallama. Kami salam ketika Nabi salam. Artinya salamnya makmum itu terjadinya kapan? Ketika imamnya tengah salam. Nah, maka dia salam kanan, kemudian salam kiri. Nah, saat itu kita salam kanan. Itu boleh. Atau ketika dia assalamualaikum belum warahmatullah, nah, kita salam. Sehingga imam dulu mulai, baru kemudian kita. Maka mundur lama setelah imam itu tidak tepat, tapi bareng betul-betul ya nggak tepat nih. Melihat lurus ke wajah imam, begitu imam as langsung kita as nih supaya bareng, itu nggak tepat nih. Karena apa? Di sini Nabi jelas mengatakan la tasbiquni, jangan mendahului. Artinya apa? Dikembalikan ke hadis yang sebelumnya, yang hadis yang lainnya. Liuk tamma, diikuti. Nah, diikuti itu berarti imam dulu. Imamnya assalamu, nah, baru kita assalamu. Tapi kemudian ini dalil bahwasanya imam setelah selesai menghadapkan wajahnya ke arah makmum. Aqbala alaina biwajhi. Apabila dia ingin menyampaikan suatu masalah. Adapun kalau dia tidak menyampaikan suatu masalah, maka hadis yang lain mengatakan idang sorofan harofa. Nah, beliau nyerong begitu, menghadap pada sof yang kanan.
Meskipun di sini memang khilaf di antara para ulama, jujur saja ya, sebagian memahami ya mau ngomong mau tidak ngomong menghadap dengan wajahnya ke arah jamaah lurus. Dan itu yang dipakai oleh Syekhuna Ustaz Mudakir ya, menghadap lurus ke jamaah, tidak ke arah kanan saf kanan. Demikian juga yang dipakai oleh Syekhuna Syekh Walid Saifun Nasr, juga lurus begitu. Tapi rata-rata imam di Indonesia yang kita lihat, mereka duduknya nyerong ke arah, menghadap ke arah saf yang kanan, dan itu juga sesuai hadis yang lain. Bab 94, babun nahyi an raf'ir ra'si qabla al-imam. Bab larangan mengangkat kepala sebelum imam. Fadhal. 291. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ya'manu alladhi yarfa'u ra'sahu fi sholati qabla al-imam ayyuhawwilallahu suratahu fi surati himarin. Ini larangan keras mendahului imam di dalam mengangkat kepala. Yaitu Allah akan mengubah wajahnya menjadi wajah keledai. Surah itu wajah. Ya. Dalam hadis yang lain, wajhahu wajha himarin. Ya, sebagai tafsiran dari kata-kata surah. Ya. Dalam riwayat yang lain, ra'sahu ra'sa himar. Kepala. Nah, maka bisa kepalanya, bisa wajahnya. Atau bisa dua-duanya ya. Wajahnya berubah, kepalanya juga berubah. Nah, adapun kenapa dipilih keledai ini karena dalam bahasa Arab, dalam bangsa Arab keledai ini simbol kebodohan. Kama qalil himari yahmilu asfara. Kalau kita kan kebu, kayak apa? Bodoh lungu-lungu kayak kebu ya. Nah, kalau di sana kayak keledai. Tapi keledai ini punya kelebihan yaitu sabarnya. Sehingga muncul istilah dalam bahasa Arab sabrun ka sabril himar. Jadi fadilahnya sabar tapi kejelekannya bodohnya itu. Nah, kenapa kok diubah dengan keledai ini? Karena dia tidak paham namanya makmum itu harus mengikuti. Ya. Imam itu artinya yuktam, diikuti. Malah mendahului, berarti nggak paham, berarti bodoh. Maka al-jaza' min jinsil amal. Balasnya sesuai sudah dengan perbuatan yang dia lakukan. 95 bab tatbik fi ruku'. Bab tatbik di dalam ruku'. Tatbik itu kayak begini. Nama lainnya apa? Tasbik ya. Yaitu jari dimasukkan ke dalam jari kanan, masukkan dalam jari kiri, gabungkan ini. 292 wa anil aswadi wa alqamata qala atayna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu fi darihi faqala asalla haula'i khalfakum faqulna la qala faqumu fasallu falam ya'murna bi adzanin wala iqamah. Nah, ini menunjukkan bahwa azan dan qamat tidak wajib ya. Jadi salat jamaah tanpa azan dan qamat sah tidak? Sah ya, dalilnya hadis ini. Qala wa dhahabna linaquma khalfahu fa akhadha bi aydina faja'ala ahadana an yaminihi wal akhar an shimalihi. Jadi ini fikihnya Ibnu Mas'ud, kalau makmumnya cuma dua, satu ditaruh di kanan imam, satu ditaruh di kiri imam. Tapi ini menyelisih jumhur sahabat. Sehingga enggak usah dipakai ini ya. Qala falamma raka'a wada'na aydiyana 'ala rukabina. Ketika rukuk kami taruh telapak tangan pada lutut sebagaimana biasanya. Qala fadaraba aydiyana wa tabbaqa baina kaffaihi thumma adkhalahuma baina fakhidhihi. Jadi rukuknya Ibnu Mas'ud adalah dua telapak tangan ini digabungkan. Setelah itu ditaruh di antara paha. Qala falamma shalla qala innahu sayakunu 'alaikum umara yu'akhiruna as-shalah an miqatiha wa yakhnuqunaha. Dan mereka menyempitkannya ila syaraqil mauta, sampai waktu yang mepet. Itu terjemah ringkasnya syaraqil mauta. Jadi orang mati itu sebelum mati itu ada masa singkat di mana ada tanda-tanda kematian. Nah, tanda-tanda kematian itu disebut oleh orang Arab dengan istilah apa? Syaraqil mauta. Tandanya ringkasnya. Kalau orang sudah mengalami kayak gini, ini enggak akan lama lagi pasti apa? Mati. Nah, maka ini diungkapkan dengan kata-kata syaraqil mauta, maksudnya tinggal waktunya tinggal sedikit sekali sebagaimana sedikitnya kondisi orang akan mati. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا وَجَعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً. Ini dalil bahwasanya kalau kita salat dua kali, maka salat yang pertama adalah yang wajibnya, yang kedua adalah yang sunnahnya. Nah, maka kalau para imam itu mengakhirkan salat, kita salat sendiri, salat wajib. Habis itu salat bersama imam, tapi niatnya adalah salat sunnah. Karena ada larangan mengulangi salat wajib dalam satu hari dua kali. Maka berarti yang kedua adalah yang sunnah.
Meskipun jujur ini khilafiyah ya. Ada yang berpendapat bahwa yang wajib itu bukan yang pertama, tapi yang paling sempurna di antara keduanya. Ada juga yang berpendapat salah satunya yang wajib, tapi kita nggak ngerti. Pokoknya salah satu dihitung wajib oleh Allah, satunya lagi sunnah. Nah, tapi pendapat yang paling tepat sesuai dengan hadis ini adalah yang pertama itulah yang wajib, yang kedua itu jatuhnya salat sunnah. Wa in kuntum salasatan fasallu jami'an wa idza kuntum aktsara min dzalik falyaumakum ahadukum wa idza raka'a ahadukum falyafrish dira'aihi ala fakhidaihi. Nah, ini fikihnya Ibnu Mas'ud tadi ya. Kalau ruko, dua hastanya ditaruh di paha. Wal yahni, dia melengkung tubuhnya. Wal yutabbik baina kafai, melakukan tatbik tadi. Falaka'anni angduru ila ikhtilafi asabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa arahum. Nah, ikhtilaf asabi yang maksudnya tadi ya. Jari kanan masuk ke dalam jari kiri. Nah, tatbik yang menurut Ibnu Mas'ud ini memang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sunnah yang sudah mansukh. Dalilnya hadis berikutnya bab 96, bab wad'il yadaini 'ala rukab wa naskhit tatbik. Dimansuhkannya tatbik yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud ini. Nah, tampaknya Ibnu Mas'ud belum tahu bahwa sunnah tersebut sudah dihapus ya. Wallahu a'lam. Fadhal 293. Mus'ab bin Sa'din qala sallaitu ila jambi abi qala wa ja'altu yadayya baina rukbatayya faqala li abi idrib bi kaffaika ala rukbatayka qala thumma fa'altu dhalika marratan ukhra fadaraba yadayya wa qala inna nuhina an hadha wa umirna bi an nadriba bil akufi ala bukhati. Ya, nadrib itu maksudnya meletakkan ya, meletakkan telapak tangan pada lutut. Nah, jadi sudah dihapus. Karena apa? Nuhina, sudah dilarang. Dulunya memang begitu, tapi kemudian dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini caranya Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Kalau ada hadis nasikh mansukh, itu selalunya beliau dahulukan yang mansukh di awal. Setelah itu beliau tampilkan dalil yang menasakhnya. Nah, urutan seperti ini, kalau kita tidak istiqra atau tidak membaca dengan teliti terhadap kitab Sahih Muslim, tidak akan ngerti. Tapi dengan istiqra akan kita temukan seperti ini berkali-kali berulang-ulang. Nah, itu cara atau manhaj penulisan Imam Muslim ternyata seperti itu. Memang ulama-ulama dulu itu kalau menulis kitab itu kadang-kadang manhajnya nggak dijelaskan. Dia nulis dengan metode apa, urutannya bagaimana, nggak dijelaskan di mukaddimah. Nah, kalau zaman sekarang kan penulisan ilmiah selalunya harus apa? Jelas manhaj yang kamu pakai apa itu nih. 97. Babu ma yuqalu fi ruku' wa sujud. Apa yang diucapkan ketika ruku' dan sujud? Fadhal 294. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli yata'awwalul qur'ana. Yata'awwalul Quran itu maksudnya mengamalkan Al-Quran, yaitu surat An-Nasr. Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Nah, fasabbih bihamdi rabbik itu subhanakallahumma rabbana bihamdik. Wastaghfirhu itu Allahumma ighfirli. Lah ayat itu kan tidak menyuruh di ruku'. Kenapa kok Nabi melakukannya di ruku' dan sujud? Para ulama katakan karena ruku' dan sujud itu kondisi paling utama seorang hamba. Ya. Dalam seluruh kondisi hidupnya itu, kondisi paling utama ruku' sujud. Nah, maka supaya perintah ini dilakukan sempurna oleh Nabi SAW, beliau lakukan pada kondisi yang paling utama di dalam kehidupan beliau. Nah, ini termasuk kecerdasan Rasulullah SAW dan kesempurnaan beliau di dalam mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bab 98 babun nahyi 'anil qira'ah fi ruku' was sujud. Larangan dari membaca Quran di dalam ruku' dan sujud. 295. Fadhal. Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala kasyafa Rasulullah sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam istighfar wan nasu sufufun khalfa Abi Bakr radhiyallahu anhu. Faqala ayyuhan nas innahu lam yabqa min mubashshiratin nubuwah illa ar-ru'ya as-salih yaraha al-muslim aw tura lahu. Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana rafi'an aw sajidan. Fa amara ar-ruku' fa abdinu fihi rabb azza wa jalla wa amma as-sujud fajtahidu fi du'a. Fa qaminun ayyustajaba lakum.
Ini boleh dibaca qaminun atau qamanun. Boleh juga ditambahi ya faqaminun. Maka pantas dikabulkan doa kalian ketika sujud. Kenapa? Karena aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid. Kondisi paling dekatnya seorang hamba kepada Allah ketika sujud. Nah, rukuk itu sebenarnya sujud juga, karena sujud itu yaitu seseorang membungkukkan badannya. Hadis ini menunjukkan larangan membaca Quran ketika rukuk dan sujud. Kalau yang dibaca itu selain Fatihah, maka hukumnya makruh. Adapun kalau yang dibaca adalah Al-Fatihah, nah maka diperselisihkan oleh para ulama. Apakah hanya makruh saja ataukah haram dan membatalkan sholat nih? Ada dua pendapat nih untuk Al-Fatihah. Nah, saya nggak ngerti kenapa kok Al-Fatihah khusus itu bisa membatalkan sholat menurut sebagian ulama kalau dibaca ketika sujud atau ruku. Yang saya paham, wallahu alam, karena Al-Fatihah itu adalah rukun dan rukun ada tempatnya. Nah, ketika rukun dipindah pada tempat yang lain, nah ini menyebabkan apa? Batalnya sholat tersebut. Wallahu alam, itu yang saya pahami. Ala kulli hal, membaca Quran dalam rukuk dan sujud dilarang. Adapun hukumnya, maka tadi ada kalanya makruh, ada kalanya sampai membatalkan sholat. Kemudian rukuk kita disuruh untuk mengagungkan Allah sehingga membaca Subhana Rabbiyal Azim. Dan itu sesuai dalam hadis sunan, dalam kitab sunan, bahwa ketika turun surah Al-Waqi'ah fasabbih bismi rabbikal azim, Nabi mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum. Kamu letakkan ini dalam rukuk. Maka rukuk membaca Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian ketika turun surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la, Nabi mengatakan ij'aluha fi sujudikum. Kamu taruh di sujud. Nah, maka ketika sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian hadis ini dalil bahwasanya sujud itu amalannya dua. Satu, tasbih. Yang kedua, doa. Karena itu hukum berdoa dalam sujud adalah mustahab. Karena itu paling bagus ya, ketika sujud kita campurkan antara Subhana Rabbiyal A'la, satu kali aja udah cukup. Habis itu sisanya untuk berdoa. Rabbi zidni ilma atau Rabbi zidni ilman wa yaqina, sebagaimana doanya Ibnu Mas'ud, atau doa-doa yang lain bebas. Nah, kalau guru kami, Syekh Naji dari Sudan itu berpendapat, Rabbi zidni ilma tidak boleh dibaca ketika sujud. Kenapa? Karena tidak boleh membaca ayat Quran. Nah, waktu itu saya ngeyel nih. Kalau niatnya bukan baca Quran saya, tapi niatnya doa. Bukankah Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Beliau mengatakan kamu itu ngeyel aja ya. Ayat itu tetap ayat, mau kamu niatan apapun itu tetap ayat Quran ya. Ya, kalau khawatir itu termasuk ayat Quran, menurut saya bisa ditambahi saja ya. Rabbi zidni ilma wa yaqina, ya kan? Kalau Rabbi zidni ilma saja Quran ya. Tapi kalau ada wa yaqina kan bukan Quran lagi. Wallahu alam. Tapi pendapat yang lain mengatakan ya, tergantung niat. Kalau niatnya adalah bukan untuk membaca Quran, maka tidak ada masalah dibaca ketika sujud, dan itulah pendapat yang saya pakai. 99 babun ma yaqulu idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Apa yang dia ucapkan ketika mengangkat kepalanya dari ruku', yaitu ketika i'tidal. Fadhal untuk 96. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i qala Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahli sana'i wal majdi ahakku ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul jaddi minkal jadd. Al-jadd itu al-ghina. Orang yang punya kekayaan tidak akan kekayaannya memberikan manfaat minka, ya min azabika. Ya, dari kalau siksanya Allah datang itu kekayaan tidak bisa menolak. Ini termasuk sunnah yang sudah ditinggalkan orang ya. Biasanya kan sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu, langsung Allahu akbar ruku'. Mestinya ditambahi dua kalimat lagi. Pertama, mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh juga dibaca mil'u. Ini yang pertama. Kemudian kalimat kedua, ahlas sana'i wal majdi haqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Yang paling berhak diucapkan oleh seorang hamba adalah la mani'a lima a'taita. Jadi
lamania ini penjelasan dari ahaqqu ma qalal abdu. Adapun wa kulluna laka abdun ini sebagai jumlah i'tiradiyah atau kalimat sisipan. Nah, maka sunnah ini kita hidupkan ya, karena jarang diamalkan orang. Tapi kalau terasa terlalu lama bagi orang-orang awam ya minimal yang mil as-samawat yang kita baca. Nah, ini kalau kita salat sunnah atau salat tahajud, ini ahlas sana ini jangan ditinggalkan. 100 bab fadli sujud wa targhib fil iktsar minhu. Bab fadilah sujud dan hasungan untuk memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud itu maksudnya memperbanyak salat sunnah. Karena kalau hanya sujud tok tanpa salat itu tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pendapat jumhur ulama ya. Enggak ada sujud tok, itu enggak ada. Adanya sujud syukur, adanya lagi sujud tilawah. Kalau sujud tok tanpa syukur maupun tilawah itu para ulama ingkari, menyelisih mereka Ibnu Taimiyah. Beliau seringkali berdoa dengan cara sujud. Ada masalah itu beliau sungkurkan wajahnya ke tanah, sujud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fikihnya Ibnu Taimiyah menyelisih mayoritas para ulama. 297 wa an Ma'dan bin Abi Talhah al-Ya'mari radhiyallahu anhu qala laqitu Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Thauban ini salah satu bekas budak Nabi, banyak ya. Ini dipelajari dalam sirah. Siapa saja bekas budak Nabi. Faqultu akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bihil jannah aw qala qultu bi ahabbil a'mali ila Allah. Fasakata thumma sa'altuhu thalithata faqala sa'altu an dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala 'alaika bi kathrati sujudi lillahi azza wa jalla. Perbanyaklah sujud maksudnya salat sunnah. Fa innaka la tasjudu lillahi azza wa jalla sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'ah. Jadi satu kali sujud manfaatnya dua, satu derajat naik, satu dosa gugur. Langsung dua fadilah ini kita dapatkan. Nah, hadis ini menimbulkan perselisihan di antara para ulama. Mana lebih utama? Banyak rakaat dengan pendek-pendek atau sedikit rakaat tetapi panjang-panjang. Sebagian berpendapat lebih utama rakaat yang banyak meskipun pendek-pendek. Misalnya 23 rakaat tapi pendek-pendek. Berdasarkan hadis ini bi kathrati sujud. Sebagian lagi berpendapat lebih utama rakaatnya sedikit tapi panjang-panjang. Kenapa? Karena hadis yang lain Rasul mengatakan afdhalus shalah tulul qunut. Salat paling utama yang lama berdirinya. Nah, dua pendapat ini bisa tarik garis tengah nih. Ada pendapat yang ketiga mengkompromikan, mengatakan untuk salat siang hari maka lebih utama apa? Memperbanyak sujud. Tapi kalau untuk salat sunnah malam hari lebih utama memperpanjang berdiri. Kenapa? Karena Rasulullah tahajudnya itu hanya 11, tidak pernah lebih. Kalaupun lebih hanya 13 ya. Dan itu berdirinya panjang-panjang. Maka apa yang dicontohkan oleh Nabi pasti lebih utama. Sehingga seandainya salat sama-sama 1 jam ya. 1 jam tahajud, satunya 2-3 rakaat, satunya 11 rakaat. Nah, ini yang lebih utama yang 11. Kenapa? Itu lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ma'dan thumma laqitu Abu Darda fasa'altuhu faqala li mithla ma qala Thauban. Nah, kisahnya Thauban ini mengingatkan kita kisah sahabat yang lain yang membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam juga. Kemudian disuruh Nabi, kamu minta sesuatu. Nah, dia minta, saya minta jadi temanmu di dalam jannah. Sebagaimana sekarang di dunia saya melayani engkau. Itu sahabat yang lain, bukan Thauban, itu namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Tapi ternyata perintah Nabi sama kepada Rabi'ah dengan kepada Thauban ini. Kalau kamu pengen menemani saya di jannah, ya kamu perbanyak sholat sunnah. A'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Jadi ringkasnya, siapa yang pengen pengen derajat tinggi dalam jannah, itu kuncinya adalah memperbanyak sholat sunnah. Makanya wajar kalau Imam Ahmad itu sholat sunnahnya sehari semalam 300 rakaat. Harun ar-Rasyid 100 rakaat. Itu orang-orang yang paham terhadap hadis ini ya. Sehingga memperbanyak sholat sunnah. Nah, saya merasa heran orang-orang yang sudah ngaji Quran, hadis, kitab-kitab hadis dipelajari, tapi sholat sunnahnya malas nih. Rawatibnya kadang lakukan, kadang tidak. Itu aneh menurut saya. Nah, terus gunanya hadis-hadis yang kita baca ini apa ini?
101 bab du'a fi sujud, bab doa di dalam sujud. 298 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru du'a. Jadi Nabi suruh dua ya. Yang tadi fajtahidu fi du'a hadis 295. Yang sekarang fa akthiru du'a 298. Sungguh-sungguh doa dan perbanyak doa. Nah, sebagian orang itu sujud terakhir selalu dipanjangkan. Nah, itu tidak sesuai sunnah ya. Karena Nabi tidak mengatakan perbanyaklah doa pada sujud terakhir, enggak ada begitu ya. 102 babun ala kam yasjud. Atas berapa anggota tubuh seseorang itu sujud. 299 wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Dalam riwayat yang lain arabin. 7 anggota. Kalau di sini 7 tulang ya. Disebut tulang padahal ada dagingnya, ada kulitnya karena lebih banyak tulangnya ya. Yaitu apa? Al-jabhah, jidat. Wa asyara biyadihi ala anfih. Beliau menunjuk kepada hidung. Nah, berarti apa? Jidat sama hidung sama-sama harus nempel ke tanah. Karena al-isyarah taqumu maqam al-ibarah. Isyarat itu derajatnya sama dengan ungkapan. Nah, ketika Nabi mengatakan jidat tetapi isyarat tangan ke arah hidung, nah itu berarti dua-duanya harus nempel ke tanah. Dan inilah mazhab Hambali yang kita pakai. Tapi ya jujur saja ini masalah khilafiyah. Ya. Kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Malik, hidung itu hanya mustahab. Yang wajib adalah apa? Jidat. Nih. Kalau mazhab Abu Hanifah malah aneh lagi. Ini bebas milih ya. Karena Nabi menyebutkan jidat tapi menunjuk hidung. Berarti bebas milih. Mau jidatnya tok atau hidungnya tok. Malah aneh ini. Sujud hidung tok gimana ya? Berarti agak ngambang gitu ya. Memang mazhab Abu Hanifah sering kali atau beberapa kali kita temukan yang agak-agak aneh begini. Wal yadaini war rijlaini wa atrafil qadamaini wala akfitu, dan tidak boleh menahan athiyaba baju wala sya'ar. Demikian juga rambut. Jadi sebelum sujud kemudian ya apa, dibuka dulu, enggak boleh. Biasanya ini orang-orang yang pelit, tidak mau apa bajunya kotor sehingga ketika mau sujud ya apa bajunya ditarik dulu, itu enggak boleh seperti itu. Kalau melinting baju ini sebelum sholat enggak apa-apa. Tapi kalau di dalam sholat, nah dilinting dulu, nah ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. 103 babul i'tidal fi sujud wa raf'il mirfaqain. Bab i'tidal, lurus atau sedang-sedang ya. Bab sedang-sedang ketika sujud dan mengangkat kedua siku. 300 wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tadilu fi sujud. Sedang-sedanglah dalam sujud. Sedang-sedang itu maksudnya tidak terlalu ndelosor ke depan ya. Tetapi juga tidak terlalu jingkrong ke belakang. Nah, maka ringkasnya paha itu hendaklah lurus ketika sujud. Karena kalau terlalu doyong ke depan itu berlebihan ke depan ya. Tapi kalau jingkrong sampai menempel pada kaki ya itu berarti berlebihan ke belakang. Maka disuruh sedang-sedang, tengah-tengah. Maka prakteknya adalah apa? Meluruskan paha. Wala yabsut ahadukum dira'aihi imbisatal kalbi. Tidak boleh hastanya menempel ke tanah. Ini satu larangan ya. Larangan yang lain, tidak boleh sikunya ini menempel ke lutut. Kecuali dalam kondisi darurat, sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud, ista'inu birrukab. Kalau kalian keberatan, dalam kondisi sakit misalnya, atau kondisi sangat lelah, baru boleh ini sikunya nempel pada rukab, pada lutut. Ista'inu ya, minta tolonglah dengan lutut, maksudnya boleh ditempelkan di lutut dalam kondisi darurat saja. 104 bab tajnih fi sujud. Bab bersayap ketika sujud. Bersayap maksudnya apa? Tangannya ini siku-sikunya dibuka begini sampai kelihatan putih ketiak. 301 an Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada farraja yadayhi. Apa itu farraja itu? Membuka ya, atau ya, membuka kedua tangannya an ibtaihi, dari kedua lutut, kedua ketiaknya. Hatta inilah arabayadha ibtaihi. Nah, kata-kata bayadha ibtaihi ini menyebabkan perselisihan pendapat para ulama tentang ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berpendapat itu beliau mempunyai khususiyah,
ketiaknya tidak punya bulu sama sekali sehingga putih. Nah, pendapat yang lebih bagus lagi adalah bahwa Nabi itu sangat memperhatikan membersihkan ketiak sehingga bulunya selalu bersih, selalu putih begitu. Dan itulah tampaknya yang lebih utama ya. Karena kalau mau menetapkan khususiyah itu harus ada dalil yang jelas. Harus sahih dalilnya dan harus sharih, harus jelas. Ketika sahih tapi tidak jelas ya nggak bisa. Atau jelas tapi nggak sahih nggak bisa. Ya. Nah, maka khususiyah Nabi itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama harus dalilnya sahih. Demikian juga harus yang jelas. Nah, di sini sahih tetapi tidak jelas menunjukkan hal tersebut. Termasuk dalam sirahnya Nabi ketika lahir dalam kondisi sudah terkhitan. Nah, itu perlu dalil yang sahih. Memang hadisnya diperselisihkan ulama apakah Nabi itu terlahir terkhitan atau tidak. Nah, bagi yang berpendapat hadisnya sahih berarti itu sudah dijadikan dalil sebagai khususiyah. Bagi yang tidak berarti nggak bisa menetapkan hal tersebut. Inilah yang dapat kita pelajari. Insyaallah 105 dan seterusnya pada waktu yang akan datang. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.